Iya. Ambil posisi duduk yang rapi. Tangan kanan ya, tangan kanan. Tangan kanan. Iya. Tos. Tos. Tangan kanan. Tangan kanan. Iya. Iya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat belajar bersama Ibu Osin? Semangat. Baik. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Yusa. Nah, sekarang Ibu absen dulu satu persatu ya. Mirna. Hadir. Olivia. Hadir. Vanessa. Hadir. Aldi. Hadir. Ahmad. Ahmad. Hadir. Nisa. Hadir. Husin. Salva. Salsa. Hadir. Ya, Bunga. Hadir. Baik, berarti ada satu orang yang tidak Ada berapa tadi? Satu orang yang tidak hadir. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya supaya pelajaran kita berjalan dengan baik, anak-anakku semua nanti apa yang Ibu ajarkan bisa diterima dengan baik dan Ibu bisa mengajarkan dengan baik. Alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang mau memimpin kita berdoa di depan sini? Ayo, langsung. Ayo, boleh? Ya, maju, boleh. Siapa yang pimpin kita doa pada hari ini? Angel. Baik, mari kita teman-teman kita berdoa. Mari teman-teman Kita berdoa. kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Angel yang sudah pimpin kita berdoa. Baik, selanjutnya untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, supaya kita tahu lambang negara kita itu adalah Garuda Pancasila. Iya. Oleh sebab itu kita sebelum memulai pelajaran kita menyanyi dulu lagu wajib Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ingat di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik. Mau bermain? Mau bermain nggak? Mana suaranya? Kita bermain dulu. Berkali-kali. Bersatu kali. Berdua kali. Baik. Bersatu kali. Berdua kali. Ber. Bersatu kali. Berdua kali. Ayo kita ulang ya. Ya. Satu kali. Ber. Berdua kali. Ber. Bertiga kali. Ber. Berkali-kali. Sekali lagi. Ber. 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 Baik anak-anak semua, apakah kalian pernah mendengar cerita? Pernah tidak mendengar cerita? Ibu guru bercerita? Pernah. Pernah. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tokoh Hewan. Tokoh-tokoh hewan. Pada hari ini kita belajar tentang sifat-sifat hewan ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat hewan. Nanti dengan Ibu tampilkan video di depan ini, kalian mengamatinya.
video tersebut, nanti Ibu akan bertanya apa sifat dari tokoh-tokoh yang ada dalam video tersebut. Apakah Ibu mau tanya, apakah kalian pernah dengar cerita semut dan belalang? Baik. Supaya lebih menarik, hari ini kita akan menonton tentang cerita semut dan belalang. Ya, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajarannya, nanti setelah anak-anak semua mengamati video, ya, setelah mengamati video, maka anak-anak semua bisa menjelaskan sifat-sifat tokoh yang ada di cerita. Kemudian nanti kalian akan dibentuk dalam kelompok. Nanti ada dibagi menjadi 3 kelompok. Untuk menyelesaikan, nanti dalam lembar kerja ada cerita. Nanti cerita tersebut, di dalam cerita nanti ada tokoh. Ada tokohnya, nanti ditulis apa sifat dari tokoh tersebut. Kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Kira-kira bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Sudah jelas? Ya. Baik, sama-sama kita menyaksikan cerita yang ada di video berikut. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berhijau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo kita nikmati hidup kita. Hahaha. Kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adik kita, kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan kita lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya, tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan. Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam kita. Ya, baik. Judulnya apa tadi? Kisah semut dan belalang. Yang belakang bisa melihat videonya? Jelas atau tidak? Jelas. Suaranya jelas? Jelas. Ya, baik. Judulnya apa? Kisah semut dan belalang. Tokoh dalam cerita tersebut siapa saja? Semut dan belalang. Ada berapa tokohnya? Dua, semut dan belalang. Bagaimana sifat dari belalang tadi? Bermalas-malasan. Iya, bermalas-malasan. Semut tadi membawa apa? Biji jagung. Biji jagung. Baik. Tinggal di mana semut dan belalang? Semut di mana? Di tanah. Iya, betul, pintar sekali. Belalang tinggal di mana? Daun. Di daun atau di pohon? Di pohon. Sampai di sini sudah paham?
Sudah paham isi cerita ini? Baik, kalau sudah paham, Ibu minta kita membagi kelompok. Ayo kita putar dulu. Ini hadap sini mejanya. Ini menghadap sini, ini menghadap sana. Jadi 2 kelompok ya, 2 kelompok saja. Bagi. Kamu berdua ke sini ya. Ya, berdua di sini. Jadi mejanya hadap-hadapan gini. Ini agak mundur supaya rapi gini, agak mundur. Ya. Sudah? Coba siapa di antara 2 kelompok ini, siapa yang mau atau bisa menceritakan kembali isi cerita ini? Garis besarnya saja, menceritakan semut bagaimana, belalang itu bagaimana, siapa? Kelompok 1? Ayo. Gak apa-apa. Belalang, semut dan belalang bagaimana? Ayo. Atau kelompok 2? Baik, kami dari kelompok 1 ingin menceritakan kembali kisah semut dan belalang. Semut sifatnya baik dan belalang sifatnya bermalas-malasan. Demikian cerita dari kami kelompok 1. Terima kasih. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2. Siapa? Ya, silakan maju. Semua perhatikan ke depan. Ya. Baik, kami dari kelompok 2 akan menceritakan tentang kisah semut dan belalang. Semut membawa makanan berupa jagung, sedangkan belalang bermalas-malasan. Terima kasih. Demikian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Tadi sudah mengamati video, sudah. Nah, sekarang Ibu akan bagi LKPD yang pertama. Ya, LKPD-nya di situ. Ibu jelaskan terlebih dahulu apa saja yang ada di lembar LKPD ini. Diperhatikan baik-baik ya. Ada cerita di sini sama semut dan belalang. Ya, kalian membaca dari cerita tersebut. Nanti di sini akan ada perintah, ada tugasnya. Ini diisi dengan baik. Ini diisi 1, 2, 3. Itu diisi. Kemudian nanti sama dipresentasikan di depan kelas masing-masing kelompok. Tadi sudah. Siapa Angel dengan siapa kelompok 2? Nah, berarti nanti yang lain ya. Sampai di sini sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, berarti sudah paham ya. Sekarang Ibu bagikan untuk lembar kerja yang pertama. Di sana, kemudian di sini. Baik, sekarang silahkan kerjakan LKPD yang pertama. Kerjakan dengan baik. Kerjasama ya, karena kerja kelompok nanti di sana menyampaikan jawabannya apa, diperhatikan cerita yang sudah ada di lembar yang pertama itu. Kondisikan, Ibu kasih waktu 15 menit. 15 menit. Diisi tabel yang ada itu ya, yang di belakangnya yang diisi. Dibaca ya. Ceritanya dibaca dulu. Jadi kalian sama. Di sini baca. Nah, kemudian diisi di sini. Pendapatku tentang sikap semut. Nah, sikap semut tadi apa? Rajin kan? Tulis sini, di sini langsung. Ya. Ya. Baik, sudah selesai? Sudah. Ya, tahap berikutnya Ibu minta satu
dari kelompok 1, 2 orang dari kelompok 1, 2 orang dari kelompok ini 2 orang untuk menyampaikan hasil dari LKPD yang pertama. Kita persilakan untuk kelompok 2. Pendapatku tentang sifat semut sifatnya adil. Pendapatku tentang sikap belalang sifatnya bermalas-malasan. Sikap yang perlu aku contoh sikap semut. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan duduk. Selanjutnya kelompok 1 boleh. Silahkan maju semua. Kelompok 1 ingin menyampaikan pendapatnya. Kami persilahkan kepada kelompok 1. Baik, pendapatku tentang sikap semut. Sikap semut sangat rajin dan baik. Ya. Pendapat keras-keras. Pendapat tentang sikap belalang bermalas-malasan. Sikap Nomor 3. yang perlu aku contoh semut karena semut rajin. Baik, silahkan boleh dikumpulkan hasilnya. Silahkan duduk. Tadi kita sudah berdiskusi, ya, kelompok 2 sudah berdiskusi dengan kelompoknya membahas tentang isi cerita semut dan belalang, ya. Semut itu sifatnya apa tadi? Baik, rajin dan baik. Belalang sifatnya? Nah, sifat siapa yang harus kita turuti, kita ikuti? Ya. Jadi, pesan dari cerita ini untuk kita, semasa kita muda, ini semasa kalian masih anak-anak ini, kita harus bekerja lebih giat. Kalian bekerja apa sekarang? Tugasnya apa? Sekolah, berarti harus sekolah yang rajin. Sekolah semangat nanti supaya memperoleh pendidikan yang tinggi. Kalau pendidikanmu tinggi, kamu akan memperoleh pekerjaan yang baik. Kalau memperoleh pekerjaan yang baik, menghasilkan uang yang banyak. Uang yang banyak kita bisa membantu orang lain. Nah, di masa muda kita ikuti seperti semut. Bekerja keraslah terlebih dahulu, kemudian menabung supaya di masa tuanya mereka bisa menikmati hasil, ya. Jadi kalau misalnya ini semuanya bekerja nanti, kalau ada pekerjaannya jangan lupa menabung, ya. Ditabung penghasilannya supaya di masa yang akan datang bisa menikmatinya dengan bahagia. Kalau tidak punya apa-apa, bahagia atau tidak? Tidak. Baik, ya. Itu pesan untuk kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Demikian untuk pelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kedua, materi yang kedua. Yaitu tentang materi mata pelajaran IPA. Ya, materinya yaitu peduli lingkungan. Ada yang tahu tidak bagaimana cara kita peduli terhadap lingkungan kita? Dengan cara apa? Ayo, lingkungan sekolah ini kita peduli. Kamu peduli tidak dengan lingkungan sekolah? Peduli. Caranya bagaimana? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian sampah yang bisa kita gunakan atau daur ulang, kita daur ulang kembali supaya itu bisa digunakan, supaya itu bisa dimanfaatkan oleh kita. Baik anak-anak, proyek kita berikutnya yaitu tentang daur ulang sampah. Karena temanya adalah peduli terhadap lingkungan, yaitu mata pelajaran apa tadi? IPA. Sampah yang sudah kita kumpulkan kemarin, ya, kita akan mendaur ulang pada hari ini. Bahan-bahannya yang pertama adalah
Ada yang tahu ini? Ya, ini adalah gelas air mineral bekas. Ini sudah kita cuci bersih. Nanti ibu bagikan ya setiap kelompok. Ini kelompok. Ada bahan-bahannya. Yang pertama itu adalah air bekas air mineral. Kemudian yang kedua bahannya adalah isolasi. Yang ketiga apa ini? Ada yang tahu? Plastik. Ya, baik. Plastiknya. Ini plastik. Ya. Kemudian alat yang kita gunakan apa? Gunting. Baik. Ini guntingnya. Baik, kita mulai. Boleh sambil dikerjakan dengan mengamati video. Kita amati dulu videonya ya, baru kita kerjakan. Nanti ada ibu kasih tadi kan yang bulat-bulatnya itu, yang sudah dibersihin tadi mana? Ada ibu kasih enggak? Gini. Perhatikan ya, perhatikan videonya. Baik, kira-kira bisa tidak mengerjakannya? Bisa. Bisa? Baik. Caranya kita menggunakan apa tadi? Gelas air mineral tadi. Kemudian nanti kita akan gunting, kita akan buang bagian belakangnya menjadi seperti ini, ya. Nah, tadi kan ada plastik kan? Jadi plastik itu akan kita gulung di sini supaya menutupi bagian tulisan ini, supaya cantik ya. Nanti kita gunakan plastiknya warna putih bening dan ungu. Ada dua warna ya. Sebelumnya diisi dulu LKPD yang kedua ya, sebelum kita mengerjakan proyek kita tadi. Boleh diisi. Bu jelaskan dulu. Ayo, apa yang ada di sana? Coba perhatikan. Kelompok yang di sini diisi kelompok 2. Kemudian yang sini isi kelompok 1. Kelasnya kelas 4. Kemudian anggota kelompoknya siapa? Tulis namanya satu-satu di sini.
Nah, di sini. PPD yang kedua boleh dikumpulkan. Nah, karena tadi kita sudah mengamati video, semua bisa mengerjakan? Bisa. Baik, sekarang sama-sama kita kerjakan sesuai dengan video. Silahkan dikerjakan. Sini, Ibu potong ini dulu. Kalau sudah, satu yang menggunting, yang satunya menggulung gitu. Yang lain boleh menggulung. Boleh digulung. Nanti guntingnya gini. Ini boleh gunting gini aja boleh. Ini diginiin loh, biar enak. Ini cara guntingnya. Nah, supaya enak gini cara mengguntingnya. Tempel. Coba buka isolasinya. Nanti gulung bebas aja. Gulung bebas aja gini. Ya. Nih, gini ya. Dia digulung sampai ketutup permukaannya. Digulung sampai ketutup. Ya, digunting-gunting. Ya. Ya. Nah, ini sudah. Nah, ini diisolasi gini. Coba perhatikan. Kelompok 2 coba perhatikan. Begini ya, digulung sampai tertutup permukaan yang warna biru ini. Ya, digulung bebas saja sampai nggak kelihatan, bebas saja digulung. Ya, silakan kerjakan, boleh dikerjakan. Nih, lanjutkan. Nanti tempel isolasi. Ini gunting lebih banyak ini. Kamu potong-potong isolasinya, gak bagikan ke temannya. Nah, nih, digulung. Nih, tuh. Nih isolasinya. Nih isolasinya. Isolasinya yang banyak supaya nah ya, diisolasiin lagi ya. Iya. Iya. Baru sebelahnya lagi. Sebelah sini. Potong, yang lebihnya dipotong. Tadi sudah selesai kita mengerjakan daur ulang sampah. Boleh dipresentasikan ke depan kelompok 1 terlebih dahulu. Yang mewakili ya, 2 orang yang mewakili. Boleh maju ke depan. Ini hasil karya dari ya. Ini hasil dari karya Kelompok kami, kelompok 1. terbuat dari apa? Bahan-bahan yang digunakan boleh dijelaskan? Bahan-bahannya menggunakan plastik. Kemudian apa lagi? Tali. Ya. Kemudian Dan bekas air mineral. Mineral. Bagaimana kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan dengan kelompok 1? Boleh bertanya seputar ini. Kelompok 1 ingin menanggapi apa? Kelompok 2 ingin menanggapi, boleh. Dari mana? Nah, bahannya katanya dapat dari mana? Dari mana dapat? Dari dari lingkungan sekolah. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Tidak ada. Kasih plus untuk kelompok 1.
dari kelompok dari kelompok 2. Bahan-bahannya dari plastik, botol mineral, gelas mineral. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, kelompok 1 ada yang ditanyakan seputar hasil karya dari kelompok 2. Alatnya menggunakan apa? Ya, alat untuk memotongnya mungkin maksudnya apa? Gunting, Ya, apalagi alatnya? Gunting dan iso? selotip. Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Kira-kira semua bisa nggak membuat hiasan seperti ini? Bisa. Bisa. Baik, terima kasih kelompok 2. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Silakan duduk. Nah, Ibu sudah menilai, ya. Ada kelompok yang aktif semua, ya. Jadi kelompok siapa yang aktif dan tenang, tidak ada yang ribut, akan Ibu kasih reward atau hadiah. Ada yang mau hadiah? Ada yang tidak mau dapat hadiah? Tidak ada. Tidak ada. Baik, ya. Hasil dari penilaian Ibu tadi, kelompok berapa? Tidak tahu. Kelompok berapa yang tertib? Kelompok 2. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 dapat reward, dapat hadiah. Kesimpulan pelajaran kita hari ini dari yang pertama tadi yaitu mengenal sifat-sifat apa tadi? Hewan. Kemudian yang kedua tadi tentang apa? Mendaur ulang Sampah. ya, peduli dengan lingkungan. Pelajaran berikutnya minggu depan apa? Ada yang tahu pelajaran apa? Memahami tokoh-tokoh dalam cerita. Baik, kita bertemu minggu depan lagi dengan pelajaran apa tadi? Temanya memahami tokoh-tokoh dalam cerita, ya. Dari kisah semut kita belajar tentang kerja keras, ya. Perhatikan, dari cerita semut tadi kita belajar tentang kerja keras. Anak-anak semua harus sekolah yang rajin, bekerja keras untuk bisa memperoleh nilai yang baik, ya. Dari daur ulang sampah ini tadi kita bisa mengambil kesimpulan kita harus peduli terhadap apa? Lingkungan. Ya. Buang sampah harus Iya, jangan buang di tasnya, ya. Jadi buang sampah itu harus di tempatnya, ya. Kemudian sampah yang bisa kita daur ulang harus kita kita manfaatkan, ya, supaya seperti ini kan cantik. Ini hiasan apa tadi? Dinding. Berikutnya 2 pelajaran tadi Ibu akan mengevaluasi. Ibu akan bagikan tugas, ya. Ada soal evaluasi. Ini dikerjakan, ya. Ya. Sudah dapat semua? Evaluasinya sudah dapat semua belum? Baik, itu ada soal nomor 1, nomor 2 bahasa Indonesia, kemudian ada isiannya. Boleh dikerjakan sekarang. Silakan dikerjakan. Tulis namanya di atas. Boleh dikerjakan. Ya, langsung dikerjakan di lembar yang sudah Ibu kasih. Sudah? Ya, sudah selesai. Silakan duduk yang manis. Kita mau mengakhiri pelajaran kita. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu wajib. Apa? Halo, halo. Ya, posisi duduk aja. Kita ikutin, ya. Liangan, halo Bandung, nang kenangan
Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Baik. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita kembali pulang ke tempat kita masing-masing, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin kita berdoa di sini? Yang laki-laki. Ya. Mari teman-teman kita berdoa. Teman-teman kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Iya. Sebelum kita pulang, ada satu lagi. Ini adalah lembar observasi. Boleh nanti ada emojinya, ada lop-lopnya di sini. Boleh lingkar ini semua. Sekarang mari isi lembar observasinya. Dibaca bagian tabel depan. Ya, dibaca. Tentang ibu mengajar tadi bagaimana? Ya, boleh diisi. Ya. Yang lop-lop itu senang, ya. Yang menangis itu sangat sedih. Kemudian yang kedua itu sedih. Yang ketiga itu biasa saja. Yang keempat itu senang. Sudah selesai diobservasi. Baik anak-anak, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Sekarang anak-anak semua boleh pulang. Boleh dengan tertib dari situ dulu. Boleh keluar. Sebelah situ. Baik. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bapak sudah menerima RPP yang saya berikan pada minggu lalu. Sudah. Bagaimana menurut Bapak dengan RPP yang saya berikan itu? Apakah sesuai tidak dengan permasalahan yang ada di SDN Sakakajang 1 ini Pak? Sesuai, sangat baik. Iya. Kemudian setelah Bapak tadi mendengar dan melihat saya PPL di sekolah Bapak, bagaimana tanggapan Bapak dengan metode atau media yang saya gunakan? Permasalahan saya angkat kurang aktifnya peserta didik dalam pembelajaran. Bagaimana Pak menurut Bapak proses PPL saya tadi? Kalau saya melihat itu sangat baik dan saya melihat anak-anak semuanya sangat sangat aktif untuk mengikuti pelajaran yang telah Ibu berikan. Baik, terima kasih Pak.